Berapa rekormu memecahkan kubus Rubik? Kamu tahu rekor dunia memecahkan kubus Rubik cuma 3,47 detik. Seorang speedcuber atau pemain kubus Rubik cepat asal Tiongkok, Yu Chengdu, memecahkan rekor ini tahun 2018 dalam kompetisi asosiasi kubus dunia. Tapi ada 2 orang yang memecahkan rekor itu secara tak resmi. Ada rekaman bocah lelaki 14 tahun dari Filipina yang memecahkannya dalam 2,78 detik. Dan bocah lelaki 12 tahun asal Tiongkok yang berhasil selesai dalam 2,68 detik. Pasti kamu nggak tahu siapa penemu kubus Rubik. Rubik belum terlalu lama ada. Kakekmu nggak punya kubus ini di masa kecilnya. Seorang pematung Hungaria, Erno Rubik, menemukan kubus ini tahun 1974. Dia adalah desainer dan selalu suka benda 3 dimensi. Pada usia 29 ketika dia cuma main-main dengan balok dan benang di kamarnya, Pak Rubik menciptakan struktur kubus itu. Dia memperoleh ide membuat kubus memakai 26 kubus berbeda, menandai tiap sisinya dengan stiker, dan mulai main-main untuk menyusunnya lagi. Warna-warnanya jadi tercampur, yang kelihatan keren dan warna-warni. Tapi kemudian dia ingin kubusnya kembali tersusun dengan tiap sisi menjadi satu warna. Ternyata mengembalikannya sangat menantang. Saat itulah Pak Rubik sadar dia menemukan puzzle. Lucunya, Pak Rubik butuh waktu sebulan penuh untuk menemukan solusi puzzle-nya. Solusinya didasarkan pada menyamakan ke-8 kubus sudut dulu. Lalu dia mengajukan paten. Kubus Rubik pertama diproduksi akhir 1977. Apa kamu tahu nama kubus Rubik pada awalnya? Kubus ajaib, tapi kemudian diubah untuk dipatenkan di berbagai negara lain. Berapa susunan yang mungkin dimiliki sebuah kubus standar 3x3? 43 kuintiliun. Ini angka persisnya. Sebagai gambaran, jika kamu memutar sekali dalam 1 detik, kamu akan butuh waktu 1,4 triliun tahun untuk menyelesaikan semua susunan yang mungkin. Ini 100 kali lebih banyak daripada alam semesta yang ada. Mungkin kedengarannya mengejutkan, tapi kubus Rubik gak langsung sukses. Tak seorang pun tertarik kubus Rubik karena dalam berbagai pameran, kubus ini cuma disimpan dalam kotak di antara mainan lain. Tapi seorang penjual melihat potensinya dan dia mempertaruhkan puzzle itu serta mempromosikannya. Tim penjual menunjukkan kubus dan cara memecahkannya, dan kubus Rubik sukses besar. Sekarang kubus Rubik menjadi salah satu mainan paling laris dalam sejarah bersama Hot Wheels, Barbie, Cabbage Patch Dolls, dan Lego. Selama puluhan tahun, lebih dari 450 juta kubus terjual di seluruh dunia. Rekor dunia kubus Rubik pertama dipecahkan tahun 1982 oleh pelajar yang memecahkannya dalam 22,95 detik. Harus kuakui di masa itu kecepatan ini mustahil dicapai karena kubus yang asli jauh lebih sulit diputar. Ini mengurangi kecepatan secara signifikan. Model modern lebih bagus karena dilengkapi mekanisme rotasi yang lebih lancar dan magnet yang memungkinkan kubus berada di posisinya. Dengan cara ini, speedcuber nggak harus melakukan putaran penuh dan bisa melakukan sampai 12 putaran dalam 1 detik saja. Apa pendapatmu? Secepat apa robot bisa menyelesaikan kubus ini? Tahun 2018, beberapa mahasiswa MIT membuat robot pemecah kubus Rubik. Robot ini cuma butuh 0,38 detik, yaitu 5 kali lebih cepat dibanding manusia. Hal lain adalah mesin itu memecahkan kubus tersebut dengan sangat akurat. Tiap kali menempatkan kubus dengan presisi. Speedcuber memakai teknik itu saat mereka memotong sudut untuk menghemat waktu. Artinya, mereka nggak menyelesaikan putaran sebelum putaran berikutnya, karena toh putaran yang berikutnya akan meletakkan kubus sebelumnya pada tempatnya. Jika manusia bisa mencapai kecepatan mesin itu, memotong sudut karena terbatasnya presisi hanya akan membuat kubus itu pecah. Tapi 3 detik masih tetap mengesankan. Aku cuma bisa menyelesaikannya dalam sejam, dan itu pun kalau ada contekannya. Kamu tahu siapa lagi yang terobsesi kubus ini selain remaja? Para ahli matematika terpesona oleh kubus ini selama puluhan tahun sampai sekarang. Mereka sibuk mencari algoritma paling efisien untuk memecahkan kubus ini. Ada banyak tekniknya. Solusi asli dari Pak Rubik sendiri adalah menyamakan ke-8 sudutnya. Teknik paling umum adalah menyelesaikan lapisan atas dulu. Teknik ini butuh sampai 120 putaran untuk memecahkan puzzle. Berapa gerakan yang dibutuhkan teknik paling efisien untuk memecahkan kubus Rubik? Para ahli matematika menghitung jumlahnya 22 putaran.
Lucunya, teknik itu belum ditemukan, jadi bisa saja kamu menemukannya. Dan mengingat dalam sedetik bisa dilakukan 12 gerakan, maka kamu akan bisa menyelesaikannya di bawah 2 detik, serta memecahkan rekor dunia baru. Tapi ya, teknik tercepat yang ditemukan butuh 52 putaran. Yang seru dari teknik ini, sampai akhir sekali, kubus itu kayak kacau. Lalu tiba-tiba semua tertata di tempatnya cuma dengan beberapa putaran terakhir. Teknik ini ditemukan oleh ahli matematika Inggris, Morwen Bettisel. Dia menemukan ini dengan komputer dan aturan teori grup. Apa kamu tahu penulis salah satu buku terbaik untuk pemula yang ingin belajar memecahkan kubus Rubik? Buku ini ditulis oleh cowok remaja, judulnya You Can Do the Cube. Pada tahun 1981, anak sekolah berumur 13 tahun menemukan solusi untuk kubus itu dan membuat contekan buat teman-temannya. Contekan ini sangat sederhana dan bisa dipahami pemula. Salah satu teman anak itu menunjukkan contekan tersebut kepada ayahnya yang bekerja di penerbitan. Sang ayah menyukainya, sehingga remaja itu mengubahnya menjadi buku yang diterbitkan. Tulisannya ini menjadi buku terlaris. Kamu pernah mendengar ular Rubik? Setelah kubus, Rubik terus memproduksi mainan. Sayangnya, nggak ada yang bisa mengalahkan kesuksesan kubus, tapi ular ini juga cukup populer. Kamu bisa memutar-mutar ular ini untuk menghasilkan bentuk berbeda. Apa kamu tahu bahwa kamu juga bisa ikut kejuaraan speed cubing atau memecahkan puzzle kubus dengan cepat? Kejuaraan pertama diselenggarakan oleh Guinness Book of Records dan diadakan tahun 1981 di Jerman. Tahun berikutnya diadakan di Budapest yang menjadi kejuaraan dunia. Setelah kejuaraan dunia tahun 1982, yang berikutnya baru diadakan tahun 2003 di Toronto. Setelah itu, ada kejuaraan dunia tiap 2 tahun. Biasanya, tiap peserta memecahkan kubus 5 kali dan rata-rata dari 3 kinerja pertengahan dihitung sebagai waktu terakhir serta menentukan pemenangnya. Jadi, pemegang rekor bisa saja bukan pemenang kompetisi, tapi rekor akan masuk dalam catatan sejarah. Pasti kamu belum tahu bahwa ada juga variasi cara pemecahan. Salah satunya adalah memecahkan dengan mata tertutup. Peserta lomba melihat kubusnya dulu untuk menentukan kondisi dan memikirkan strateginya. Lalu matanya akan ditutup dan memecahkannya. Waktu berjalan sepanjang putaran, ketika memeriksa kubus sebelum mata ditutup dan setelahnya, sampai peserta ini memecahkan kubus. Rekornya 14,61 detik, dipecahkan tanggal 23 Maret 2022 di Orlando. Variasi lain adalah pemecahan kubus dengan satu tangan. Rekornya 6,83 detik. Kubus Rubik juga punya banyak variasi. Kubus standar 3x3x3. Ada juga kubus 4x4x4 yang disebut Rubik's Revenge. Kubus ini ditemukan tahun 1981, 7 tahun setelah yang asli. Rekor pemecahan kubus ini 17,42 detik. Kubus 5x5x5 disebut The Professor's Cube dan rekornya 33,02 detik. Kubus 6x6x6 disebut V-Cube 6 dengan rekor 1 menit 9 detik. Kubus 7x7x7 disebut V-Cube 7 dengan rekor 1 menit 40 detik. Rekor semua variasi dipegang oleh speedcuber Amerika, Max Park. Ada juga kubus 2x2x2 atau Pocket Cube. Rekornya dipegang oleh speedcuber Polandia dalam 0,49 detik. Aku nggak nyangka bahwa ternyata agar kubus berputar lebih cepat, para peserta melumasinya dengan minyak. Ini juga diperbolehkan dalam kompetisi. Orang masih menemukan cara-cara aneh untuk memecahkan kubus Rubik. Tahun 2003, Dan Knights memecahkan kubus dalam 40 detik selama terjun bebas sebelum membuka parasutnya. Ketegangan meningkat. Semua orang memandang ke arahmu dari tempat duduk mereka. Lampu sorot menerangimu dan puluhan kubus Rubik lain di meja. Keringat bercucuran dari wajahmu. Timer disetel dan dinyalakan. Kamu langsung mengambil kubus level 1 dan mulai mengotak-ngatik jarimu sampai mendapatkan kombinasi yang tepat. Kubus level 1 itu mudah karena cuma butuh beberapa gerakan untuk menyesuaikan warna di tiap sisi. Cara terbaik untuk menyelesaikan kubus Rubik adalah menempatkan kotak putih di tengah dan menjaganya menghadap atas. Lalu, buat tanda plus sambil menggunakan kotak tengah putih sebagai titik tengah, seraya memindahkan warna lain dalam bentuk plus. Cari bagian putih ini di bagian bawah kubus. Jika ada di bagian sudut, jangan jadikan patokan. Kalau bisa, pilih bagian yang akan membuat bentuk plus.
Selanjutnya, gerakan sambil menahannya di bagian bawah hingga sejajar. Lalu gerakan 180 derajat. Kamu akan memecahkan garis lurus dari kotak putih di bagian atas tempat ada bagian tengah putih tadi. Bagian selanjutnya agak rumit karena kamu akan membentuk sisa plus ini. Pastikan kamu tidak mengganggu garis asli yang kamu bentuk. Pelajari tata letaknya dan coba temukan bagian putih lainnya yang tercecer. Langkah ini mungkin membuatmu merasa seperti menggeser seluruh formasi. Tapi putarlah bagian atasnya berlawanan arah jarum jam setelah memindahkan bagian putih yang kamu targetkan ke sisi kanan. Setelah itu, kamu harus mencari bagian terakhir untuk membentuk plus. Mungkin di tengah bawah. Jika berada di tengah, kamu bisa memindahkannya ke bawah dan bawa naik lagi sampai dapat bentuk plus. Setelah sampai sini, kamu juga punya kotak tengah yang berdekatan dengan warna masing-masing dan dalam bentuk plus seperti bagian putih tadi. Ambil ibu jari kirimu dan letakkan di tengah kubus, sementara jempol kananmu di bawah bersama jari kanan lainnya di bagian atas untuk bersiap menggeser. Mulailah memutar sisi kanan ke atas. Gunakan jari telunjuk kananmu dan tarik bagian atasnya ke arahmu. Kemudian, kamu harus memutar sisi kanannya kembali ke bawah. Terakhir, gunakan jari telunjuk kirimu untuk memutar bagian atasnya juga ke arahmu. Terus ulangi langkah ini sampai kamu melihat kombinasi dan kecocokan warna. Jadi itulah gerakan tangan kananmu. Lalu, kamu harus mengetahui teknik tangan kiri. Posisikan jarimu dengan menaruh ibu jari kanan di tengah kubus dan ibu jari kiri dan jari tengah di bagian bawah dan atas. Putar kubusmu ke atas dengan tangan kiri, lalu tarik bagian atasnya untuk memutarnya ke arahmu. Putar bagian itu lagi ke bawah dengan tangan kirimu, lalu gunakan jari telunjuk kananmu untuk menarik bagian atasnya ke arahmu. Kamu akan membuat gerakan melingkar yang konsisten dengan tangan kiri dan kanan. Ulangi langkah ini untuk sementara waktu. Langkah selanjutnya adalah mencari bagian putih di pojok atas. Pastikan kamu memperhatikan warna lain yang berdekatan dengannya. Karena warna ini berada di sebelah warna putih, kamu harus mencari tahu kemana mereka harus pergi. Periksa bagian tengahnya dan lihat apakah warna yang bersebelahan dengan bagian putih berada di tengah kubus. Kotak tengah yang berwarna putih harus berada di tempat yang sama dengan awal tadi. Dan jika warna hijau dan jingga berdekatan, kamu bisa melihat hijau di satu bagian tengah dan jingga di bagian tengah lainnya. Artinya, bagian jingga itu harus bergerak ke pusat jingga dan bagian hijau ke pusat hijau. Untuk memindahkan ke tempatnya, kamu bisa menggunakan gerakan kombinasi tangan kanan yang kamu gunakan sebelumnya dan ulangi gerakan itu sampai posisinya sesuai. Sekarang, seharusnya semua kotak putih sudah ada di satu sisi. Setelah itu, cari bagian tengah kuning dan coba temukan bagian di sekitarnya yang masih kurang. Kamu mungkin menemukan jingga dan biru saling menempel di bagian atas. Kalau benar, kamu harus memindahkannya. Gunakan tangan kananmu untuk memisahkannya dengan kombinasi tangan kanan yang sama yang kamu pakai tadi. Lalu, gunakan kombinasi yang sama dengan tangan kirimu. Bagian putihnya akan tetap berada di sisi kubus dan warna lainnya akan mulai terbentuk dan lebih terpusat pada sisi tertentu. Lalu cari dua bagian yang warnanya berbeda dan ulangi kombinasi tadi sampai semuanya sesuai kategori warnanya. Tapi, akan ada satu sisi yang masih acak-acakan. Jangan panik, memang prosesnya begini. Pertahankan bagian warna acak tadi di atas. Putar lapisan di depanmu searah jarum jam. Lalu ulangi kombinasi tangan kanan tadi. Setelah itu, putar lapisan yang menghadapmu berlawanan arah jarum jam satu kali. Jika kamu mendapatkan bentuk L di bagian atas, putar lagi hingga sudut L ini menghadap ke sudut kiri atas kubus. Selanjutnya, ulangi langkah tadi dengan memutar lapisan depan searah jarum jam, kombinasi tangan kanan, lalu balikkan lapisan depan ini seperti semula. Hampir selesai nih. Sekarang, kamu akan punya bagian plus kuning di sisi atas.
Langkah selanjutnya adalah menyesuaikan sisa bagian. Bergantung pada caramu melakukannya, kamu bisa menyesuaikan keempat sisinya atau cuma 2. Kalau baru 2 tanda plus yang beres, letakkan sisi itu di belakang dan sisi kananmu. Pindahkan lapisan kanannya ke atas dan lapisan atasnya ke kiri. Lalu letakkan sisi kanan kembali ke bawah. Pindahkan lapisan atasnya sekali lagi ke kiri dan pindahkan sisi kanannya kembali ke atas. Pindahkan bagian kiri ini kembali ke kanan lagi dan kamu akan melihat 80% warnanya sudah ada tempatnya. Jadi, kamu bisa menyesuaikan yang lainnya. Lihat bagian sudutnya dan periksa apakah 3 warna yang membuat sudut luarnya berada di tempat yang tepat. Kalau belum ada yang benar, kamu harus melakukan kombinasi lain untuk menaruhnya di tempat masing-masing. Geser sisi kanan ke atas dan gunakan jari telunjuk kirimu untuk menarik lapisan atas ke arahmu, lalu lapisan kiri ke atas. Lakukan hal yang sama, tapi gerakan sisi kanan ke bawah bersama dengan sisi kiri. Jika tidak ada yang berada di tempat yang benar, ulangi lagi langkah ini. Kamu sudah berada di bagian akhir. Sebagian besar sisi ini akan diselesaikan. Jadi, kamu hanya perlu mencari apa yang tersisa satu persatu. Ambil bagian yang paling acak-acakan dan letakkan di bawah. Kamu wajib membuat kombinasi tangan kanan untuk memecahkan kotak sudut. Lakukan gerakan ini tanpa memutar kubus atau kamu harus memulai dari awal. Lanjutkan terus dan voila, kamu berhasil. Ini kubus Rubik dasar dan kunci menyelesaikan kubus apapun hanya mengikuti langkah-langkah tadi. Semua orang melihatmu menyelesaikan semua langkah tadi dalam hitungan detik. Jemarimu memindahkan kubus secepat kilat sehingga mereka tak bisa melihatnya dengan jelas. Setelah menyelesaikan beberapa kubus pertama, kamu mulai mendapatkan bentuk aneh seperti piramida dan poligon. Mereka mungkin tampak mengerikan, tapi mengikuti langkah dan prinsip yang sama seperti kubus Rubik biasa. Kuncinya adalah teknik dan ketajaman orang yang memecahkannya. Bentuk berikutnya sangat aneh dan tidak rata. Butuh waktu sedikit lebih banyak untuk memahami bentuknya. Tapi pada akhirnya, kamu bisa menyelesaikannya dan membuat banyak orang terkesan. Jari-jarimu lelah karena terus bergerak. Kamu beristirahat dan melihat kubus terakhir yang wajib kamu pecahkan. Kerumunan terkejut melihatnya. Warnanya acak-acakan dan kamu cuma punya waktu 3 menit untuk menyelesaikannya. Kamu meluangkan waktu untuk mempelajarinya, tapi kepalamu serasa mau pecah. Kamu berhadapan langsung dengan puzzle terbesar di dunia dan bahkan tak tahu puzzle ini ada. Meski mungkin terlihat menakutkan, puzzle ini juga mengikuti langkah dan gerakan yang sama. Hitung mundur dimulai, dan kamu mulai memecahkannya. Setelah menyelesaikan beberapa langkah pertama, kamu tak sengaja membuat kesalahan dan harus memulai dari awal. Kamu menenangkan diri dan terus melanjutkan. Hanya tersisa 30 detik dan bagian sudutnya selesai. Dengan 3 detik tersisa, kamu akhirnya menyelesaikannya. Kamu memecahkan level 1 hingga 100 dan sekarang dinobatkan sebagai sang juara. Oh, keren banget.